Nyaman kompol boy. Sing iki lho, ayo yang ini kumpul yang ada di sini. Ben agak rame. Ben ketok kene, ben ketok. Sing kumpul yang di bawah ayo. Ayo Mas, sana Mas. Lho. Kang pentet. Cetat-cetat. Iki lho lah insar lho nem. Rewe. Ayo posisi di sini, ngumpul di sini semua. Mar. Iya lah. Posisi na ano dia kena kameramen na kok tuh tepat. Benang bisa benar. Ini bisa. Ya. Katungan ya. Wah, cahayanya bagus. Guys. Ini di belakang layar channelnya Mas Rafli Hakiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat berjumpa kembali dengan kami Rafli Hakiki Channel. Sebelum menonton channel kami kali ini, sebaiknya jangan lupa di like, komen, dan subscribe bagi teman-teman kesemuanya sahabat petani kopi seluruh penjuru Indonesia. Ya, sebelum kita memasuki fase tanya jawab, teman-teman perlu diketahui sekarang kami berada di kebunnya Kak Imam Pak Wahid atau Kak Imam Klon Tugusari yang biasa dikenal. Ini orangnya ngumpet. Dan inilah kebunnya. Ini bisa dibilang seniornya Tugusari, Kak Imam seniornya. Ini sekarang hasilnya seperti ini. Kita sekarang sidak di kebunnya beliau sama teman-teman Gapoktan maupun dari mahasiswa-mahasiswi UNED Universitas Jember itu mengadakan studi banding. Kalau pada intinya lah tepatnya studi banding, bukan cara belajar atau dan lain sebagainya, karena pada dasarnya kita kesemuanya itu masih tahap belajar, masih tahap pembenahan, dan bagaimana kedepannya akan menjadi lebih baik untuk seterusnya. Dan untuk Tugusarinya di kebunnya Kak Imam, keadaannya sekarang seperti ini, tidak jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Tahun kemarin itu full ngatum dan tahun ini full ngatum juga, bukan karena dari faktor cuaca. Kalau sebenarnya faktor cuaca itu menentukan sebenarnya, cuman punya Kak Imam ini dari segi pemupukan, terus rotasi bahan dan lain sebagainya itu tepat pada posisinya, sehingga pembuahan di kebun kita, di kebun Kak Imam khususnya, ini selalu stabil setiap tahunnya. Jadi bagi teman-teman dari Sidomulyo ini dari semuanya ini kurang lebih dari 30 teman-teman dari Sidomulyo ini studi banding ke kebunnya Kak Imam, ke teman-teman di KPKJ khususnya di daerah Silo. Ini masih seputaran Silo teman-teman. Teman-teman kesemuanya masih seputaran Kecamatan Silo. Monggo Mas, untuk perwakilan dari Sidomulyo, mungkin ada pertanyaan bagi teman-teman di KPKJ yang bisa sedikit sharing lah modelnya, Mas, yang perlu ditanyakan untuk Masnya ini, tanpa mengurangi rasa hormat bagi kami pribadi. Tidak bisa kami sebutkan satu persatu, Mas, karena terlalu banyak teman-teman. Jadi belum bisa kita sebutkan satu persatu nama beliau. Jadi mungkinlah perwakilan dari teman-teman yang dari Sidomulyo yang perlu ditanyakan, monggo Mas. Sama Mas siapa, perkenalkan dulu. Ini sama Mas siapa, apa yang perlu ditanyakan Mas? Ini monggo. Langsung pertanyaan, Mas. Ya langsung perkenalan dulu Mas. Nama saya Sigit Purnomo dari Desa Sidomulyo, dari kelompok Cetakasi. Pertanyaan saya, kok bisa seperti ini? Kuncinya itu ada di apa, pemupukan apa dan lain-lain lah untuk menjadikan kopi seperti ini. Gini Mas, saya mewakili teman-teman yang di sini Mas ya. Untuk menjaga kestabilan buah setiap tahunnya biar stabil, tidak usah muluk-muluk harus 20 sampai 3 kali lipat pembuahannya. Yang penting stabil lah Mas. Untuk menjaga kestabilan itu perlu pemupukan yang tepat, perlu penyimpanan bahan yang tepat,
perlu sortasi yang tepat, perlu pemangkasan yang tepat. Kita urut dari pemupukan dulu, Mas. Ya, pemupukan itu di awal musim penghujan dan akhir musim penghujan. 2 kali, Mas. Rata-rata punya teman-teman itu 2 kali dalam 1 tahun. Dan dosisnya itu bisa kita sesuaikan dengan usia sambungan kopi. Kalau sudah seperti ini di atas 10 tahun, Mas. Tubuh sari yang sudah mekar seperti ini biasanya di atas 10 tahun. Dan ketika sudah seperti ini sambungannya, paling tidak dalam 1 kali pemupukan, ini 1,5 kilo pemupukan. Untuk pupuknya apa? Pakai yang subsidi aja, Mas. Bagi teman-teman dari Sidomulyo, tidak usah yang mahal-mahal. Karena manajemen kita untuk bertani itu, Mas, sebenarnya pengeluaran itu sedikit tapi hasilnya banyak. Kan seperti itu yang kita harapkan, Mas. Buat apa kita pupuk yang mahal kalau buahnya masih sama saja? Jadi pupuknya itu yang subsidi aja. Kalau saya, Mas, dan teman-teman itu Ponska dan urea. Nah, jadi kalau ketika awal musim penghujan itu biasanya kita perbanyak dengan Ponska, karena Ponska itu pupuk NPK, pupuk majemuk, ya, bukan pupuk tunggal. Jadi yang kita harapkan itu dari N-nya, dari P-nya, dari K-nya itu kan sama-sama ada, Mas, di sana di Ponska. Dan itu biasanya 2:1, Mas. Maksudnya 2 kintal itu Ponska, 1 kintal urea. Dan pemupukan ini kalau kita urai, Mas, pemupukan ini tergantung dari MDPL sebenarnya. Kalau MDPL-nya 1000 ke atas, Mas, nggak perlu kita memakai urea. Karena asupan nitrogen di ketinggian itu sudah terpenuhi sebenarnya. Nah, dari pemupukan. Terus dari segi penyimpanan bahan-bahan yang seperti ini, Mas, yang sudah panjang-panjang ini titik tumbuhnya paling tidak di bulan 10, 11, 12. Penyimpanan bahan yang tepat itu menentukan pembuahan yang tepat bulan. Penyimpanan bahan itu dari bulan 10 sampai bulan 12, 3 bulan ini, 10, 11, 12. Ini yang paling tepat untuk penyimpanan bahan. Rekomen bagi teman-teman yang ada di KPKJ, khususnya di Kabupaten Jember. Karena kalau kita mau tarik ke belakang, Mas, dari setiap bulannya taruhlah paling tidak 2 ruas per bulan. Kalau pemupukan normal. Kalau penyimpanan bahan di bulan 12 sampai dia pembungaan mentok di bulan 7 sampai bulan 8, biasanya sampai bulan 9 masih berbunga. Enggak, taruhlah 8 bulan di situ. Biasanya ranting yang identik dengan pembungaan maksimal itu 8 bulan misalnya. 7 bulan sampai 8 bulan. Kalau per bulan 2 ruas berarti taruhlah 15 ruas atau 16 ruas yang siap berproduksi untuk tahun depan. Berapa yang harus kita pelihara, Mas, yang seperti ini bahan-bahannya? Sebanyak mungkin. Kalau sudah usia batang seperti ini, Mas, sebanyak mungkin kita pelihara. Yang penting pada intinya tidak tumpang tindih, tidak bolak-balik, itu aja. Tapi dengan nutrisi yang cukup. Terus cara pemangkasan kayak punya Kak Imam ini. Kalau tubuh sari seperti ini, Mas, ini sudah memasuki B berapa? 1, 2, 3. Ini kayaknya B4 untuk tahun depan. Ini B3. Dari titik tumbuh sana itu titik tumbuhnya itu bulan berapa kemarin itu pembuahan pertama. Ini pembuahan kedua sampai sini. Pembuahan ketiga sampai sini. B3 namanya. Yang ini B4. Bisa kita lanjut nggak apa-apa. Asal ada ruang. Asal ini tidak tumpang tindih sama batunya. Cuman alangkah baiknya sebenarnya. Mungkin ini tidak dipelihara sama Kak Imam karena tidak tumbuh kemarin. Kesimpulannya jadi ketika ini ruang sudah bagus, udah sinar matahari tercukupi, maka dia akan tumbuh ini. Untuk mas-masnya ini. Jadi kalau ini tumpang tindih, bonggolnya ini tumpang tindih dengan bahan, maka dia akan sulit untuk tumbuh bahan-bahan baru. Jadi kalau sudah seperti ini, tumbuh bahan baru. Nah, pertanyaannya ini perlu kita nggak pelihara yang seperti ini? Untuk bulan ini kita buang, Mas, yang seperti ini. Karena sudah telat dalam penyimpanan bahan. Yang seperti ini. Penyimpanan bahan itu bulan 10 sampai bulan 12. 3 bulan itu harus kita manfaatkan semaksimal mungkin. Karena penyimpanan di bulan 10 sampai bulan 12 itu aman dari buah penyelang. Itu. Sekarang banyak punya teman-teman itu yang masih memasuki mata yuyu.
Nah, itu salah dalam penyimpanan bahan yang seperti itu mas. Itu terlalu awal dalam penyimpanan bahan. Ya, terlalu dini mas. Kalau kita simpan bahan yang seperti ini, taruhlah di bulan 7 atau bulan 8. Ya, bulan 7, bulan 8. Jadi ketika bulan 1, bulan 2, ini rentan sekali berbunga. Karena bahan itu ketika sudah di atas 10 ruas, itu paling banyak yang terjadi rata-rata itu akan memasuki fase pembungaan. Jadi kalau kita simpan di bulan 7 sampai bulan 2, udah berapa bulan, rata-rata itu di atas 10 ruas. Maka dia rentan sekali berbunga di bulan 1, bulan 2. Yang terjadi untuk saat ini masih mata yuyu, itu pembungaan di bulan 2 kemarin. Itu di luar musim mas. Di luar musim. Pembungaan yang masuk musim raya itu dari bulan 5 awal itu udah mas, bulan 5 sampai bulan 9 itu pembungaan raya. Cuman biasanya yang paling terjadi itu di bulan 7, bulan 8 bunga raya. Jadi kalau mau berbunga di bulan 7, bulan 8 ya sudah taruh bulan 11, bulan 10 untuk penyimpanan bahan. Dan untuk sortasinya di bulan 1, bulan 2. Untuk finishing di bulan 4 sampai bulan 5. Penentuan bahan. Bulan ini penentuan bahan. Jadi untuk saat ini makanya yang barusan kita buang itu sudah telat dalam penyimpanan. Karena sekarang bulan 5 ini sudah penentuan bahan, bukan penyimpanan bahan lagi. Jadi kedepannya bagi teman-teman yang dari Sidomulyo, ya monggo kita saling sharing. Di situ sudah ada grupnya. Sampai bisa tanya-tanya ke teman-teman yang lain. Di sini sudah banyak yang lebih senior dari saya. Sebenarnya nggak ada senior junior masuk di KPKJ mas. Ya kita bangkit sama-sama, kita belajar sama-sama. Cuman mungkin masih bisa ngasih masukan ke teman-teman yang lain. Izin motong boleh? Monggo. Apa pemukan tuh mas? Ya. Dosis mas. Musim, awal musim kan sama kuliah sama pasca kan? Ya. Dosisnya mas, berapa banding berapa awal musim sama akhir? Karena gini mas, ketika batang kopi itu memasuki musim kemarau, maka ketika musim kemarau itu yang dibutuhkan bagi tanaman itu yang jelas nitrogen yang sangat tinggi. Untuk yang akhir. Ya, untuk akhir musim penghujan. Maka untuk pemupukan itu untuk bulan 3, bulan 4 itu kalau saya kebalikannya 2:1. Yang 2 kintal itu urea, ya. yang 1 kintal itu untuk Ponska. Yang paling bagus sebenarnya mas untuk awal musim penghujan itu 3 macam kalau saya yang biasa terjadi. Jadi saya buka Anda mas, tidak perlu saya nongol ya. Jadi Ponska sama urea kita tambahi dengan KCL. Sekarang KCL murah kok mas, kan murah sekarang. Ketimbang waktu dulu saya beli masih 1 juta lebih. Sekarang udah murah betul pupuk KCL, tetapi yang merek mahkota. Gak apa-apa kita sebutkan di sini, gak apa-apa. Mungkin ini bisa menjadi motivasi bagi teman-teman yang lain. Berapa banding berapa? Endorsan dari KCL mas. KCL itu mas, kalau saya dalam 1 hektar kita bisa kasih 1 kintal aja sudah cukup. KCL-nya? Iya, karena itu pupuk tunggal dan itu fokus di kaliumnya di situ. Untuk sekedar penguat untuk buah ini mas. Untuk bulan 3, bulan 4 gak usah pakai KCL. Kalau saya seperti itu. Ya entah kalau teman-teman yang lain yang ada di seluruh penjuru Indonesia kalau enggak sama, ya mohon maaf sebelumnya. Kalau saya awal musim penghujan kita tambahi dengan KCL. Seumpama akhir ada KCL-nya? Enggak apa-apa juga sebenarnya mas. Iya. Cuman paling tepatnya sebenarnya lebih tepatnya lah itu di awal musim penghujan. Karena musim penghujan itu sudah musim dingin mas. Ya, musim dingin terus curah hujan yang sangat ekstrim. Di saat itu batang kopi itu tidak membutuhkan yang namanya nitrogen. Air hujan aja sudah mengandung nitrogen. Kan kayak gitu. Jadi kalau batang kopi ini terlalu banyak nitrogen, maka kerontokan itu akan lebih signifikan. Kira-kira seperti itu. Ya monggo lah, mudah-mudahan kedepannya ini bisa menjadi awal untuk penyemangat kita bagi teman-teman yang ada di Sidomulyo khususnya. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa lebih maju bareng-bareng kan kayak gitu mas.
Memang tujuannya. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Mohon maaf bagi teman-teman kesemuanya. Ya. Gimana Mas? Mungkin pada waktu bunga Lebih ini dekat Mas, Mas? ada perawatan khusus enggak? Apa ada pantangan ketika pada waktu kopi berbunga? Ya Allah. Enggak Mas. Kalau saya ketika musim penghujan, ketika apa ya? Ketika awal pembungaan, itu diusahakan jangan ada bahan yang tumpang tindih. Satu. Yang kedua kalinya jangan kita lakukan penyemprotan, entah itu penyemprotan herbisida langsung untuk rumput ataupun untuk daun-daun. Ketika penyerbukan terjadi, Dibiarkan alami lah iya alami, proses Mas. alami. Heeh. Jangan sampai ada bahan yang tumpang tindih. Paling tidak itu 6 jam Mas. 6 jam sampai 7 jam masa kerjanya penyerbukan itu terjadi. Jadi dari jam 7 sampai taruhlah jam 12, kalau di waktu itu tidak ada hujan ataupun gerimis, itu insya Allah 90% jadi pembungaan. Seperti itu. Makasih Mas. Ya, ya. Pertanyaan lagi terkait dengan menyambung dengan pertanyaan Bapak Cukup tadi. Kalau misalkan ini waktu pembungaan atau itu terjadi gerimis atau hujan, mungkin ada antisipasinya atau gimana? Ada maksudnya untuk penanganannya. Mereka waktu pembungaan kalau tidak terjadi hujan atau apa itu bisa 90%. Ya. Kalau misalkan itu terjadi hujan, itu mengantisipasinya gimana Pak? Maksudnya mungkin ada penanganan atau gimana terkait dengan itu? Sementara ini Mas, untuk yang seperti itu karena kita hanya belajar secara ilmiah ya. Jadi kalau memang sudah terjadi hujan, sebenarnya kalau sempat itu bisa kita lakukan entah itu pakai insek yang lain dan insektisida yang apa ya, merek-merek obat lah untuk menanggulangi itu sebenarnya. Ada yang bisa dengan cara itu. Cuman untuk sementara ini, untuk teman-teman yang di sini, kalau terjadi hujan ketika penyerbukan terjadi, ya kita modelnya pasrah aja. Yang penting ikhtiar kita sudah selesai, penyimpanan bahan sudah selesai, sortasi bahan sudah selesai, tidak ada bahan yang tumpang tindih. Tapi ketika penyerbukan terjadi pas hujan, ya kita modelnya pasrah. Syariahnya sudah. Kan gitu Mas. Perkuat doa. Terima kasih. Sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf, kurang lebihnya kami minta bantuannya like, komen dan subscribe bagi teman-teman kesemuanya. Siap. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.